Baik teman-teman, kita buka dulu kuliah kita pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa kita ngaji dulu ya teman-teman. Silakan dibuka mushafnya Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza Am hasibata anna ashabal kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang reduksi dan oksidasi. Sebelumnya ada muqaddimah. Muqaddimah ini saya ambilkan hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat jauh lebih baik dibandingkan dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah engkau katakan ini adalah takdir Allah dan setiap apa yang dikehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Ini hadis yang luar biasa teman-teman. Jadi hadis yang bikin kita semangat. Jadi ketika teman-teman ingin sesuatu atau memiliki mimpi, maka milikilah mimpi yang tinggi. Jadi tetaplah bersemangat dan tetaplah berjuang untuk menggapai mimpi teman-teman. Karena kita nggak tahu bagaimana takdir Allah atau cara Allah untuk menyampaikan kita pada mimpi-mimpi kita. Ya banyak kejadian di sekitar kita yang bisa kita ambil hikmahnya. Kayak misalkan yang baru-baru terjadi, ada seorang tukang bakso ya, ada namanya Dimas, karena memiliki kemiripan dengan artis, Ya Ahmad. maka
tiba-tiba dia viral dan luar biasa. Yang tadinya tukang bakso sekarang kalau lihat di IG-nya itu punya followers sekitar hampir 800.000. Jadi belum lama cek followernya sekitar 800.000, itu levelnya sudah level selebgram. Jadi luar biasa. Jadi yang tadinya tukang bakso ya mungkin kalau kita lihat tukang bakso mungkin remeh gitu. Tapi sekarang luar biasa, sekarang sudah di YouTube, di Facebook, di TV, dan bisa dibayangkan berapa penghasilan si Dimas sekarang. Jadi luar biasa. Itulah yang dinamakan takdir Allah, teman-teman. Kita nggak tahu bagaimana cara Allah untuk mengangkat seseorang. Nah, demikian pula teman-teman, yakinlah teman-teman selama teman-teman terus berikhtiar, berdoa, pasti akan ada cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan teman-teman itu sampai ke impiannya. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi, teman-teman. Bukan mimpi tidur ya. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti bermimpi, teruslah berusaha, insya Allah teman-teman akan memperoleh apa yang teman-teman inginkan. Atau kalau yang lain, misalkan ada anak pemulung yang diangkat menjadi anak angkatnya Syekh Ali Jabir ya, luar biasa. Kita nggak tahu bagaimana takdir kita, bagaimana rezeki kita. Yang penting tugas kita hanyalah berusaha. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau teman-teman mau jadi apoteker, maka berjuanglah. Kalau mau jadi yang lain, YouTuber atau apa, berjuanglah terus. Atau jadi pengusaha, nah, silakan. Tapi yang penting jangan lupa berdoa dan berusaha. Nah, oke teman-teman. Ini mungkin sedikit intro yang kemarin teman-teman belum paham ya. Jadi ini adalah aplikasi dari Redox, teman-teman. Jadi ini adalah alat mendeteksi kandungan alkohol dari nafas seseorang. Jadi prinsipnya menggunakan prinsip redox. Jadi ketika alkohol, jadi kalau di dalam nafas pengendara itu ada alkohol, ditiupkan ke sini. Jadi dalam ini ada kalium dikromat dan asam sulfatnya. Maka etanolnya akan dioksidasi menjadi asam asetat. Dan juga mengubah yang tadinya potasium dikromat yang warnanya orange berubah menjadi kromium 3 sulfat yang menjadi berwarna hijau. Nah, jadi perubahan inilah, jadi yang tadi warna orange kalau ketemu etanol atau alkohol, dia berubah menjadi warna hijau yang selanjutnya terbaca oleh detektornya ini. Nah, ini adalah prinsip dari redox yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian ada yang mau tanyakan sampai di sini? Jadi kali ini saya nggak akan membahas satu persatu ya. Saya hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dari materi yang sudah saya kirimkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Jadi kita nggak kuliah biasa ya. Sekarang teman-teman yang aktif, silakan apa yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Dari materi yang sudah saya kirimkan, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Ada, Pak. Ya, silakan Mbak Agustin. Saya mau bertanya, Ya, Mbak. kalau misalnya ada soal kan, Pak, tuh reaksinya tuh yang sulit dicari bilangan oksidasinya atau dia termasuk jenis reaksi redoks apa? Kan ada reaksi kombinasi, dekomposisi itu, Pak. Enggak, saya nggak pernah bertanya tentang jenis-jenis reaksi. Nggak penting. Yang penting bagaimana menyetarakan reaksinya. Gitu aja. Makasih, Pak. Yuk. Panggilannya siapa, Mbak? Mbak Tina atau kan nggak mungkin saya manggil Mbak Agus kan?
Panggilannya Mbak siapa? Utin. Agus. Jangan Agus lah. Utin sama Agus. Oh, Mbak Utin, oke. Iya, bisa Utin. Oke, ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Oke, nggak ada? Ada Pak. Ya, silakan. Mas siapa nih? Ananda. Slide ke-22 Pak, itu ditambah OH-nya dari mana ya Pak? Slide ke-22. Oke, kita lihat ya. Oke, slide ke-22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ini ya? Oh ya, mungkin sebelumnya ini sedikit kita bahas, saya sampaikan ya. Jadi teman-teman untuk secara langkah sederhana untuk menyetarakan reaksi redoks, yang pertama teman-teman harus menyetarakan jumlah atomnya kecuali atom H dan O. Jadi semua atom, terutama atom logam itu setarakan. Nah, kedua, samakan muatannya. Jadi muatan sisi kiri harus sama dengan muatan sisi kanan. Nah, kemudian kalau sudah muatannya sudah sama, tinggal tambahkan H dan O dengan menambahkan H2O. Nah, kemudian terkait penyamaan muatan, ini ada dua cara. Ini biasanya ditanyakan suasana asam atau basa ya. Jadi, kalau muatan itu ada yang kelebihan elektron, misalkan sisi kiri plus 9, sisi kanan plus 17. Nah, berarti kalau suasana basa kan suasana asam kan plus kah? Sehingga bisa meningkatkan muatan. Jadi itu artinya muatan kita jadikan sama-sama yang tertinggi. Nah, plus 9 dengan plus 17 berarti kan tertinggi plus 17 ya. Berarti kita samakan jadi plus 17 sehingga yang tadi yang plus 9 kita tambahkan 8H+. Nah, itu yang dimaksud dengan ini, penambahan H+. Atau sebaliknya, ketika yang satu plus 9, yang satu plus 17, kita ingin kita ingin menyamakan dengan suasana basa, di mana basa ini adalah negatif, berarti kan muatannya turun. Nah, berarti kita jadikan plus 9, berarti yang sisi kanan tadi yang plus 17, kita tambahkan 8OH-. Jadi itu terkait penyamaan muatan. Nah, kemudian untuk menguji, ini ada contoh ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa. Nah, untuk menguji suatu reaksi redoks itu sudah tepat atau belum, maka teman-teman ada dua kuncinya. Yang pertama, cek jumlah atomnya, sisi kiri dan sisi kanan. Dan yang kedua, cek muatannya. Pak, maksudnya gimana? Nah, ini contohnya. Ini Fe14H+, Cr2O72- berubah menjadi 6Fe3+, 2Cr3+, dan 7H2O. Nah, kita cek jumlah atomnya. Di sisi kiri Fe-nya ada 6. Nah, sisi kanan Fe-nya juga ada 6. Berarti sudah sama. Kemudian Cr-nya di sisi kiri ada 2, di sisi kanan ada 2. Berarti sudah sama. Kemudian hanya di sisi kiri ada 14, sisi kanan ada 14. Berarti sudah sama. Demikian juga O-nya, di sisi kiri ada 7, di sisi kanan ada 7 juga. Berarti secara atom sudah sama. Nah, kemudian muatannya gimana? Nah, muatannya seperti ini, teman-teman. Tolong diperhatikan. 6 kali plus 2 plus 12. Kemudian ditambah 14 kali plus 1. Berarti totalnya plus 26 ditambah 2 minus. Jadi plus 26 dikurangi 2. Berarti plus 24. Nah, untuk yang sisi kanan kita lihat 6 dikali plus 3 jadinya plus 18 ditambah
2 kali plus 3 plus 6, berarti totalnya plus 24. Nah, berarti reaksi redoks ini sudah tepat. Pak, kenapa harus seperti itu, Pak? Iya, karena kebanyakan teman-teman kadang kalau sudah mentok itu biasanya kadang suka menambah-nambahkan sendiri. Jadi, oh ini dinaikin, oh ini FE-nya dinaikin nih 6 nih, biar sama nih. Ini hanya juga naikin. Nah, kadang suka seperti itu, sehingga sekilas sudah benar, tapi ternyata setelah dicek muatannya pasti berbeda. Jadi itu teman-teman. Kemudian tadi ada yang bertanya terkait OH minus ya. Ini ya. Nah ini. Pak, dari mana OH-nya? Nah, jadi OH minus ini ya di sini ya. Jadi awalnya kan dalam suasana asam kan. Nah, kalau dalam suasana asam kan padahal kita maunya suasana basa, berarti baik sisi kanan ataupun sisi kiri kita sama-sama tambahkan basa, teman-teman. Misalkan seperti ini contohnya. Jadi sini sudah ada H+, berarti sisi kanan atau sisi kiri kita tambahkan jumlah OH- sesuai dengan jumlah H+-nya. Tujuannya apa? Ketika H+ ditambah OH- kan jadinya H2O. Nah, sehingga ketika ditambahkan sisi kiri jadinya 4H2O, sisi kanan ketambahan 8OH-. Kemudian 4H2O, ini jadi 8H2O ya, maaf. Nah, sehingga 8H2O di sini dicoret, sisanya 4H2O, yang kanan dicoret sehingga habis. Sehingga akhirnya ketemulah 6I- ditambah 2MnO4- ditambah 4H2O menghasilkan 3I2, 2MnO2 dan 8OH-. Seperti itu. Bisa diterima, Makasih, Pak. Mas? Ya, Oke. bisa, Pak. Jadi intinya H ditambah OH- setara dengan jumlah H+-nya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak, kalau misalkan syarat untuk menjadi asam atau basa gimana, Pak? Kalau syarat asam basa itu sebenarnya ditentukan oleh si membuat soal. Karena baik asam atau basa itu sebenarnya bisa untuk satu reaksi itu bisa. Nanti akan saya tunjukkan. Nanti ya. Nah, oke. Karena ada lagi yang tanyakan nggak? Pak mau nanya. Ya, silakan Mbak. Yang di slide sebelumnya yang MnO4- tambah 4H+ itu 4H+-nya dapat dari mana, Pak? Ini. Yang ini. Iya, Pak. Dari sini. Di sini kan awalnya kan MnO4- ditambah MnO2, jadinya MnO2 kan. Nah, berarti di sini kan ada 4O, sedangkan di kanan cuma 2O kan. Nah, maka untuk menyamakan O-nya, maka ditambahkan 2H2O. Jadi kan O-nya 4 kan. Nah, karena di sisi kanan ketambahan H2O berarti ada 4H+, ada 4H, berarti sisi kiri untuk menyamakan jadinya ada 4H+, seperti itu. Jadi awalnya disamakan dulu O-nya dengan penambahan H2O. Nah, setelah penambahan H2O kan jadi ada H-nya ini. Nah, maka di sisi kiri ditambahkan 4H+, seperti itu. Itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Pak, boleh tanya nggak, Pak? Silakan Mbak Feby. Jadi tadi nggak bisa masuk karena belum Pak. login SSO. Susah masuk, Pak, soalnya. Tadi itu, Pak, di soal kalau kita tahu itu asam atau basa, ada penanda nggak, Pak, di soalnya? Contohnya H atau OH-nya atau gimana? Kalau itu, yang pertama untuk biasanya selain diketahui, biasanya itu harus ada dalam bentuk asamnya. Jadi misalkan H2SO4 ditambah HI berubah menjadi bla 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 bla. Nah, itu berarti sudah ada H itu. Nah, kalau sudah ada H, berarti mau tidak mau teman-teman harus mereaksikan dalam suasana asam. Misalkan seperti ini. Nah, ini HBr ditambah H2SO4. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah ada tanda, berarti teman-teman harus menyelesaikan dalam suasana asam.
Atau yang kedua ini, MN24, NAI, dan lain-lain. Nah ini kan nggak ada nih. Maka kalau seperti ini, teman-teman harus menyelesaikan dalam suasana asam, kalau diperlukan. Sedangkan yang kedua, kalau sudah ada seperti ini, ada OH, OH, nah mau nggak mau teman-teman harus menyelesaikan dalam suasana basa. Karena kan nggak mungkin sudah ada OH tapi ada H+ kan nggak mungkin. Jadi itu. Tapi kalau nggak diminta, berarti bisa dalam suasana asam ataupun suasana basa. Seperti itu. Ada Iya lagi? Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Gak ada? Oke, ini teman-teman pasti semua sudah mengerjakan kan latihannya? Kalau sudah, silakan coba Mbak Nesi. Sorry. Silakan coba Mbak Nesya ding, sorry Mbak Nesi. Mbak Nesya, kerjakan soal latihannya Mbak. Kerjakan dengan share screen yang whiteboard. Silakan Mbak Nesya share screen yang whiteboardnya. Silakan kerjakan soal latihannya. Sekarang, Pak. Sekarang. Masa besok? Silakan Mbak Nesya. Ya, Yang lain siap-siap ya. Tadi kan di bawah tuh ada soal banyak kan. Jadi siap-siap. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Hah? Belum. Udah, tapi udah keluar di tempat saya, Pak. Tempat saya belum. Terus gimana ini, Pak? Oke, udah. Udah ya, Pak? Sudah, silakan dikerjakan soal latihannya. Yang terakhir tadi kan, Pak, soalnya apa ya? Iya. Sabar, Pak, ini gimana sih, Pak? Cara pakainya gimana, Pak? Aduh. Masa udah pakai smartphone? Ada nih bahaya ini. Susah, Pak, nulisnya. Ya udah diketik lah, kan ada yang teks. Kan ada yang teks tuh, diketik lah. Nah, gitulah. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Yang lain siap-siap ya. Nanti kalau ada pertanyaan lemparan atau apa, bisa menangkapnya dengan mudah. Yang lain siap-siap. Kalau yang sudah mengerjakan tuh berarti bisa cepat ya. Nyoret-nyoret dulu ya, Pak? Langsung aja lah, ngapain coret-coret. Kan udah tadi jelasin tadi cara sederhananya. Kelamaan nggak sih, Pak, kayak gini, Pak? Enggak lah. Terus kalau mau nambahin elektron gimana, Pak? Ya tinggal tambah E aja. Oh, E aja ya, Pak.
Kok CR sih? Perasaan ini soal yang mana, Mbak? MNO ya, Pak? MNO 4 gitu kok. Yang mana Pak soalnya Pak? Yang di slide, yang FE 12. Yang sebelum terima kasih. Iya. Makanya ini soal dari mana pula? Aduh, ini mencurigakan nih si Nesha. Jangannya buka Brainly dia. Kalau zaman sekarang kan tinggal ketik di Google, nanti buka Brainly, jadi. Tapi yang repot ya ketika ujian, langsung ngangok. Jadi kenapa saya nggak pernah pakai yang namanya ujian hanya Google Form, yaitu tadi. Semua sekarang sudah ada di internet, tinggal diklik, semua ada. Ini bener kan Pak soalnya Pak? Yuk. Yang lain siap-siap, karena pertanyaannya masih banyak. Yang lain silakan tetap diperhatikan ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, biar bisa menjawabnya. Oh, sama elektron. Sembari menunggu teman kalian, ada yang mau tanyakan teman-teman terkait dengan materi reaksi redox? Karena ini dasar teman-teman. Nanti kalau next meeting kita sudah masuk ke stoikiometri dari reaksi redox, itu lebih menantang lagi. Kalau ini teman-teman belum bisa menyetarakan reaksi redox, maka akan kesulitan untuk pertemuan selanjutnya dan berikutnya. Ada yang mau tanyakan untuk mata kuliahnya teman-teman? Untuk mata kuliah kali ini, maaf. Saya Pak mau nanya. Iya Mbak. Kan ada Bapak memberi tabel periodik, terus ada nilai-nilai di logs. Terus kalau contohnya ya, yang TI kan itu nilainya banyak Pak, jadi gimana menggunakannya itu? Kalau bahasa saya itu pakai
pakai common sense, Mbak. Pakai pertanyaan kayak misalkan itu kan saya contohkan ada HClO3. Sorry, H2ClO3 kan. Nah, itu kan kalau kita pakai pengalaman biasa, itu H itu pasti plus, kemudian O itu pasti minus. Nah, kalau Cl-nya minus, kan berarti kan nggak mungkin kan, Mbak? Nah, maka sebenarnya kalau cara sederhana, 2 atom awal itu pasti positif, 2 atau 3 atom awal pasti positif, dan atom yang terakhir pasti negatif. Jadi cara penggunaan itu mudahnya seperti itu. Jadi 2 atau 3 atom awal itu pasti positif, dan atom yang terakhir itulah yang negatif. Seperti itu. Misalkan nanti ada senyawa kayak kemarin kita ada KH2PO4. Nah, itu berarti K-nya itu positif, H-nya itu positif, P-nya positif, dan yang negatif adalah yang O-nya. Seperti itu. Jadi cara penggunanya seperti itu. Karena kalau pakai umumnya itu kadang-kadang sering menjebak. Jadi kalau Cl itu pasti halogen itu -1 kan nggak ketemu kan. Maka cara penggunaannya seperti tadi. Yang atom-atom awal itu pasti positif dan yang terakhir itulah yang negatif. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Sembari menunggu teman kalian mengerjakan. Sudah selesai, Mbak? Belum, Pak. Mbak Nesya. Sebentar, Pak. Mbak Nesya atau Mbak Abel? Dicocret. Coret. Dicoret, Pak. Ini loh, Pak, dicoret. Aduh, masih muda sudah tipu, Mbak. F12. Iya. Inilah kelemahan dari belajar online ya, teman-teman. Susah ngenulis. Ya, sudah Mbak Nesya? Udah. Ditunggu Ya. nggak, Pak? Nggak tahu. Ya, oke teman-teman. Jadi ini adalah contoh teman kalian yang mengerjakan. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk mengetahui apakah hasil reaksi ini sudah setara atau tidak, pertama kita cek dulu yang paling bawah ya. Ini kita lihat dulu. Yang pertama Fe-nya ada 5 di sisi kiri. Nah, kemudian sisi kanan ada 5. Oke, sudah sama. Kemudian Mn-nya di sisi kiri ada 1, di sisi kanan juga ada 1. Kemudian H di sisi kiri ada 8, sisi kanan ada 8 juga. Nah, O-nya di sisi kiri ada 4, di sisi kanan ada 4. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk muatannya, kita lihat 5 dikali plus 2, jadinya plus 10. Ditambah 8 kali plus 1. Berarti plus 18. Oke. Kemudian ditambah minus 1. Plus 18 ditambah minus 1. Berarti plus
17 ya. Nah, kemudian untuk yang sisi kanan kita lihat 5 dikali plus 3 ada plus 15 ditambah plus 2 jadinya plus 17. Jadi reaksi ini sudah setara dan sudah setimbang. Sampai di sini masih ada yang bingung? Ada yang masih bingung? 4H2O-nya nggak dihitung ya, Pak? Kan nggak ada muatan. Kan tadi saya bilang muatan ya. Oke, tadi ada yang bertanya, Pak, gimana kalau asam atau basa? Saya katakan tadi bahwa asam atau basa selama tidak ada penanda tadi, ada H atau OH minus, itu dua-duanya bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Untuk reaksi ini ya, Fe2+ ditambah MnO4 minus, O4 minus berubah menjadi Fe3+ ditambah Mn2+ ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, kalau ini saya mungkin lebih suka pakai cara yang langsung. Jadi nggak pakai cara setengah reaksi karena lebih cepat ya. 1 plus 2 berubah menjadi plus 3. Berarti dia melepaskan 1 elektron kan? Oke, melepaskan 1 elektron. Kemudian Mn ke Mn2+, ini berarti plus 7, berubah menjadi plus 5, berarti dia, plus 7, berubah menjadi plus 2, berarti dia menangkap 5 elektron. Ini 5 ya, aduh, susah pakai, maaf saya nggak pakai mouse, jadi agak kacau. Berarti ini ditambah 5 elektron. Nah ya. Nah, berarti kita harus menyamakan antara elektron yang dilepas dengan elektron yang ditangkap. Berarti ini dikalikan 5. Berarti ini dikalikan 1. Sehingga kita dapatkan 5 Fe2+. Kok persen nih? 5 Fe2+ ditambah MnO4 minus berubah menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+. Oke. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan nggak? Ini cara langsung ya. Jadi ini awalnya 1 karena dikali 5 jadi sama-sama 5. Ini 5 kan dikali 1 jadi tetap 1. Sampai Maaf, sini. Pak, tadi jaringanku kurang stabil jadi suaranya kepotong. 5-nya dari mana, Pak, tadi? Dari ini, Mbak. Jadi tadi saya katakan Fe2+ berubah menjadi Fe3+, kan berarti dia melepaskan 1 elektron. Betul? Nah, berarti di sini saya lambangkan minus elektron. Nah, sementara yang Mn tadi dari plus 7 berubah menjadi plus 2, berarti dia akan menangkap 5 elektron kan? Iya. Ya, berarti kan tadi saya katakan bahwa di awal bahwa untuk redoks, elektron yang dilepas harus sama dengan elektron yang ditangkap. Maka ini kita kalikan 5 yang dilepasnya, sedangkan yang ditangkap kita tetap kalikan 1. Sehingga kita peroleh 5 Fe2+ berubah menjadi 5 Fe3+. Seperti itu. Bisa terima, Mbak Titi? Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman.
Nah, kemudian tadi kalau mau pakai suasana asam, ini kan atom-atomnya sudah setara ya berarti. Fe-nya 5, Mn-nya 1. Nah, kemudian saya katakan tadi kita bisa menggunakan asam atau basa untuk menyamakan muatan. Contohnya seperti ini. Di sisi kiri ada 5 kali plus 2 jadinya plus 10. Ditambah minus 1 jadinya plus 9. Oke, di sini saya tulis ini jadinya sebelah kiri plus 9. Kemudian sisi kanan 5 dikali plus 3 plus 15 ditambah plus 2 jadinya plus 17. Oke. Ada yang masih bingung sampai di sini? Ada yang masih bingung nggak? Nggak ada ya? Nah, kemudian kita mau menggunakan suasana asam atau basa. Oke, yang pertama kita tadi seperti Mbak Nesya, kita suasana asam. Suasana asam itu berarti kita tambahkan H+. Di mana H+ kan positif ya. Berarti kalau ada positif, berarti muatannya kan naik. Nah, berarti kita kalau muatannya naik kan makin gede. Berarti kita mau mengubah plus 9 menjadi plus 17. Itu kalau suasana asam. Caranya seperti apa? Ya sudah, kita tinggal tambahkan saja 5 Fe2+ ditambah MnO4- ditambah. Nah, untuk mengubah plus 9 jadi plus 17 perlunya plus berapa? Halo? 8. Plus 8 kan? 8. Berarti tambah 8H+. Berubah menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+. Oke. Jadi ini awalnya teman-teman. Sorry. Esta. Jadi ini awalnya teman-teman. Jadi 5 Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+. Ini seperti ini ya, saya buat mudah saja. Jadi 5 Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ berubah menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+. Sampai sini bisa diterima? Sampai di sini bisa diterima, teman-teman? Bisa. Bisa. Siapa? Bisa kan? Nah, karena muatan kiri dan kanan sudah sama, berarti kan kita tinggal menyamakan jumlah atomnya aja dong. Nah, di sini ada 8H+. Nah, berarti kita tinggal tambahkan 4H2O. Oke? Sudah selesai. Tara. Berarti kita hitung Fe-nya 5. Di sini Fe-nya 5. Kiri Mn-nya 1, di kanan Mn-nya 1. Di kiri hanya 8, di kanan hanya 8. Di kiri O-nya 4, di kanan O-nya 4. Oke, itu kalau kita mau menggunakan suasana asam. Muatannya udah sama ya tadi, 5 kali plus 2 plus 10 ditambah minus 1 plus 9 ditambah plus 8 plus 17. Yang kanan 5 kali plus 3 jadi plus 15 ditambah 2 jadi plus 17. Oke? Bisa diterima sampai di sini? Bisa.
Oke. Bisa, Pak. Kemudian kita mau pakai cara kedua, suasana bahasa nih. Kita mau pakai suasana bahasa. Nah, kita tuliskan lagi yang awalnya. Biar nggak bingung. Nah, kalau suasana bahasa kan minus kan? Kalau ada minus berarti kan berkurang. Berarti artinya kita mau mengubah sisi kiri dan sisi kanan menjadi muatannya paling kecil. Jadi plus 9. Jadi mengubah plus 17 jadi plus 9. Dari 17 menjadi ke 9 perlunya kurangnya berapa? 8 kan? 8. Jadi kita tambah 8 OH minus. Oke? Ya enggak? Iya. Nah, berarti kan di kiri tadi plus 9, di kanan juga plus 9. Oke? Nah, kalau sudah sama kayak tadi, kalau sudah tinggal kita samakan saja. Hanya di kanan ada 8. 8H berarti tambahkan 4H2O. Sorry. 4H2O. Sudah selesai. Muatannya sudah sama. Atomnya gimana? Fe-nya 5. Mn-nya 1. H-nya 8. O-nya juga 8. Sudah sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Boleh pakai cara itu aja nggak, Pak? Cara apa? Cara punya Bapak. Boleh aja. Nggak harus, kan saya nggak. Jadi kalau saya tidak pernah saklek. Jadi kalau memang cara teman-teman punya cara yang lain nggak masalah. Yang penting ketemunya betul. Karena kan banyak cara kan. Jadi seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Yang penting teman-teman paham fungsi dan alurnya seperti apa. Pak, Ya, Mbak Diva. kalau misalkan dua-duanya nggak bermuatan, kemungkinan ada nggak, Pak? Ya mungkin aja. Kalau dua-duanya nggak bermuatan malah berarti lebih enak. Berarti kita nggak perlu mikir suasana asam atau basa, malah berarti paling tinggal menambahkan H2O aja biasanya. Seperti itu. Nambahinnya berapa, Pak? Ya sesuai perhitungan. Sesuai jumlah atomnya. Jadi biar kanan dan kiri kan fungsi H2O kan biar menyamakan atom H dan atom O di dua sisi kan. Misalkan yang kiri kekurangan HO sekian, berarti si kanan tambahkan H2O atau seperti apa. Seperti itu. Ada contohnya nggak, Pak? Contohnya nanti ada di soal. Ada yang mau tanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau tadi kan MN-nya itu kenapa bisa 7, Pak? 7? Yang, iya 7 tadi. Oh, iya ini. Kan MnO4 minus. O, bilox O, itu umumnya itu minus 2. Minus 2 dikali 4 berarti ada minus 8. Nah, tapi yang keluar kok cuma minus. Ini kan Mn, muatan Mn ditambah muatan O, jadinya muatan senyawanya kan. Nah, berarti muatan Mn sama dengan minus ditambah 8, jadinya plus 7. Seperti itu. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Pak, yang contoh bermuatan, Pak. Yang nggak bermuatan itu gimana? Ya, ada lagi ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan nggak? Pak, bisa diulang lagi, Pak? Mana yang diulang? Putus-putus soalnya. Yang dari 5
yang penyetaraan itu Pak, yang 5FE2 yang bawah kali. Ini. Yang bawahnya Pak. Bawahnya. Atas lagi. Bawahnya mana? Ini. Yang ini. yang sebelum kotak itu Pak. Nah, itu Pak. Ini. Yang suasana asam. Iya. Iya, jadi awalnya dari sini kan. Jadi awalnya dari sini. Jadi muatan kiri ini adalah plus 9. Muatan kanan plus 17. Sampai sini sudah diterima ya, Mbak? Halo? Pak Iza? Iya, Pak. Ya. Jadi muatan kiri plus 9, muatan kanan plus 17. Oke? Nah, kemudian kita ingin menambahkan suasana asam. Asam kan muatannya plus. Kalau ada plus berarti kan menaikkan. Nah, artinya kita mau mengubah plus 9 berubah menjadi plus 17. Oke? Oke, Pak. Nah, berarti kalau mau dari 9 jadi 17 berarti tambah berapa? 8, Pak. Nah, 8 berarti kita, ke sisi kiri kita tambahkan 8H+. Oh, jadi yang atas itu suasana asam dan yang bawah itu suasana basahnya ya, Pak? Iya. Oh, ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Ada lagi nggak? Pak. Ya. Itu yang tadi yang MN tuh bukannya dari tabel yang Bapak kirim. Yang Bapak kirim. Yang plus 7. Yang dari tabel kan Pak bisa dilihat dari tabel. Yang di tabel itu kan sudah ada penjelasannya. Jadi yang di tabel itu adalah probabilitas bilox dari suatu atom seperti itu. Sebentar. Ya. Jadi yang tabel ini ya, periodik unsur ini ya. Jadi tabel ini menjelaskan probabilitas bilox dari masing-masing atom. Misalkan H. Jadi H itu bisa plus 1, bisa juga minus 1. Kemudian ini contoh yang lain. Cl. Cl itu bisa plus 7, bisa plus 6, plus 5, dan seterusnya. Tetapi yang merah ini adalah bilox yang umum. Bilox yang umum ada di alam atau ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan ini Mn. Tadi katakan Mn ya. Berarti Mn itu dia sebenarnya bisa plus 7, bisa plus 6, plus 4, plus 3, dan plus 2. Tetapi yang umum adalah plus 7, plus 4, dan plus 3. Pak, apakah saya harus hafal? Tidak. Teman-teman cukup ingat sebut saja bilox yang umum. Misalkan H itu umumnya plus 1, O itu umumnya minus 2, N umumnya minus 3, C umumnya plus 4, dan seterusnya. Di SMA kan sering kan kayak gitu kan. Jadi, nah hal tersebut kita aplikasikan di soal ini. Nih soal ini. Soal ini ya, Mn. Mn O4 minus. O kan biloxnya umumnya minus 2 kan. Minus 2 dikalikan 4 berarti minus 8. Nah, sedangkan muatan akhir senyawanya kok ada minus 1. Nah, berarti kan Mn itu berarti sederhananya berarti plus 7 seperti itu. Gitu, Mbak. Jadi, Mbak nggak perlu hafal, nggak perlu. Yang penting teman tahu, oh, O minus 2, H plus 1 umumnya. Nah, itu nanti digunakan untuk mencari bilox atom-atom yang lain. Bisa terima, Mbak? Iya, Pak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau nggak ada, ini saya contohkan berarti ya. HBr, ini kalau ada yang minta contoh, kita
Berikan contoh. HBr ditambah H2SO4 berubah menjadi Br2 dan SO2. Ini adalah contoh yang tidak bermuatan. Nah, di sini berarti kita langsung lakukan Br jadi Br2. Nah, sebelumnya jangan lupa kita samakan dulu. Berarti di sini ada 2 HBr, kemudian ditambah H2SO4, ditambah berubah menjadi Br2 dan SO2. Nah, Br tadinya ini -1, berubah menjadi 0, berarti kan dia melepaskan 1 elektron ya. Nah, karena 1 elektron itu untuk 1 atom, berarti dia melepaskan 2 elektron. Oke? Kemudian S. Di sisi kiri, S muatannya, ini H kan plus ya, berarti ada plus 2. Oh, ini ada -2 dikalikan 4, berarti -8. Nah, berarti S ini muatannya plus 6. Oke. Bisa diterima plus 6 S-nya. Kemudian S yang di sini, ini -2 berarti plus 4. Dari plus 6 berubah menjadi plus 4. Berarti dia ini kalau ini melepas 2 elektron, berarti dia menangkap 2 elektron. Oke. Bisa diterima? Halo? Diulang, Pak. Oke. Ya. Oke, ini mungkin saya ketik aja ya. Gini teman-teman. Kita kan tadi kalau BR sudah ya, biloxnya BR. Sudah kan teman-teman? Halo teman-teman. Ya, Pak. BR sudah paham kan? BR dari -1 berubah menjadi 0 kan? Udah, Pak. Udah, berarti tinggal H2SO4 ya? Ya, Pak. Ya. Ini berarti kan kita tinggal mencari biloxnya S. H2SO4 di mana H itu plus 1. Kemudian O -2. Nah, ini adalah bilox dasar ya teman-teman. H2SO4. Ada 2H, berarti ada plus 2. Karena 2 dikali plus 1, oke. Kemudian ada O4, berarti 4 kali -2, jadi -8. Sorry deh, jangan seperti itu. Kemudian ini seperti ini ya teman-teman, maaf. Berarti H2SO4 plus 2 ditambah X, gampangnya seperti ini aja ya. Ditambah -8. Sama dengan 0. Iya kan teman-teman? Oke. Nah, sehingga dari rumus ini kan berarti kita bisa mengetahui bahwa X sama dengan plus 6. Betul? Ya, Pak. Oke, berarti X itu kan biloxnya S kan? Berarti bilox S di sisi kiri itu adalah plus 6. Jadi sama dengan S sama dengan plus 6. Bisa diterima? Iya, Pak. Kemudian SO2. Di mana SO2 itu sama kayak atas, O sama dengan -8.
Sehingga untuk SO2 sama dengan X ditambah minus 4 sama dengan 0. Ini jawaban. Berarti X sama dengan plus 4. Oke? Bisa diterima? Siapa? Oke. Nah, berarti S ini berubah dari plus 6 menjadi plus 4. Oke? Ya. Nah, itu berarti dia kan menangkap 2 elektron. Betul? Oke, Iya. sudah bisa diterima ya? Nah, berarti kan ini 2 elektron dilepaskan, ditangkap oleh 2. Berarti jumlahnya sudah sama kan? Oke? Dong nggak? Iya. Iya, Pak. Oke. Nah, berarti nggak perlu lagi ada kali-kalian kayak tadi. Berarti kan ini jumlah elektron yang dilepaskan sudah sama dengan jumlah elektron yang ditangkap. Nah, kalau sudah demikian, berarti kita tinggal menyamakan jumlah atom H dan O. Betul? Ya nggak? Iya. Masih ada yang bingung? Jadi tadi kan tujuan kita mengalihkan tadi untuk memastikan bahwa jumlah elektron yang ditangkap itu sama dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Ya enggak? Nah, sekarang jumlah elektron yang ditangkap ini sama dengan elektron yang dilepaskan. Berarti kan sudah oke. Berarti kita selanjutnya tinggal menyetarakan jumlah atom dari H dan O. Nah, di sini hanya ada 2 tambah 2 ada 4. Berarti tambahkan 2 H 2O. Sorry. Oke. Sorry. 4 ini 2, oke. Sudah. Berarti seperti ini contohnya teman-teman. Berarti tinggal seperti kayak tadi, tinggal menambahkan H2O. Jadi ini hanya 2 tambah 2, 4. Kemudian O-nya juga sudah 4. S-nya 1. BR-nya 2. Jadi ini kesetaraan reaksinya. Jadi teman-teman nggak perlu ngecek lagi muatannya sama atau tidak, karena muatannya sama-sama 0 di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Berarti itu bukan asam maupun basa ya, Pak? Bukan. Jadi makanya saya katakan kalau nggak ada muatannya itu teman-teman lebih enak. Jadi nggak perlu mikir asam atau basa karena pasti tinggal penambahan H2O pasti. Entah jumlahnya berapa itu nanti tergantung ini perhitungan ini. Seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Itu kan awalnya HBr doang, terus apa pas dikerjain dijadiin ada koefisien 2-nya, berarti awal-awal itu langsung disetarain dulu ya, Pak? Iya. Jadi itu disetarakan dulu baru nanti untuk perhitungan kesetaraan elektron yang dilepas ataupun yang ditangkap. Karena seringkali kalau di SMA dulu kan dicek dulu elektron yang dilepas dan elektron yang ditangkap kan tanpa menyetarakan dulu, sehingga di situ yang bikin kacau. Karena kan tadi beda arti. Ketika HBr berubah menjadi Br2, itu kan berarti satu atom Br itu minus 1 berubah menjadi 0, itu berarti dia hanya melepaskan 1 elektron kan. Padahal yang tepat kan sebenarnya ada 2 atom Br yang muatannya minus 1, masing-masing melepaskan 1
elektron berubah menjadi Br2, nah berarti kan dilepas sebenarnya ada 2 elektron, bukan cuma 1 elektron. Seperti itu aja. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan teman-teman kerjakan sisanya. Jadi ini tadi sudah saya bantu ya nomor 1. Silakan teman-teman kerjakan 6 soal sisanya. Nanti dikumpulkan via Google Classroom jam 12:30 maksimal. Seperti biasa, nah, dikerjakan di kertas, kemudian difoto, kemudian di-upload. Oke? 6-6-nya, Pak? Iya. Kan masih ada waktu setengah jam kan? Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ayo, silakan teman-teman mulai dikerjakan. Siapkan kertasnya, kerjakan mulai sekarang. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan sendiri ya. Jangan pernah nyari di Google, nyari di Brainly dan lain-lain. Kalau sekarang sih nggak akan kelihatan, tapi nanti pas ujian akan kelihatan. Yuk, silakan dicatat dulu, dicatat soalnya dulu, kemudian dikerjakan. Biar mudah kan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan.
Nanti UAS-nya seperti ini ya teman-teman. Nanti ada penyetaraan reaksi, nanti kemudian dilanjutkan dengan nanti ada stoikiometrinya. Makanya ini sangat penting, makanya teman-teman kerjakan sendiri, karena nanti kalau teman tidak bisa atau tidak terampil dalam menyetarakan reaksi, nanti akan lebih bingung ketika dihadapkan dengan stoikiometrinya. Pak, kalau ngerjain ngacak boleh nggak, Pak? Jangan, Mbak, nanti agak sulit koreksinya. Jadi mendingan kalau belum itu diberi spasi jeda berapa itu baru dikerjakan nomor selanjutnya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan, teman-teman.
Bapak mau nanya. Ya, silakan Mbak. Yang contoh yang Bapak kasih tadi itu yang HBr kan itu nilai itunya min elektron. Terus buat yang jadi 2 elektron itu dikali koefisiennya ya Pak atau? Iya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan, teman-teman? Ya, Mbak Diva. Mas Diva, sorry. Itu yang Cu plus NO3 min berarti di sebelah kanannya dikasih O2. Bisa? Gitu. Yang mana? Nomor? Yang 4. Yang kan Kalau itu O yang sebelah kiri kan 3, yang kanan baru 1. Terus kalau yang kanan ditambah O2 lagi gitu. CuNO3 min berubah menjadi CO2 plus NO itu, yang nomor 3 ini. Iya. Yo, kalau penyamakan redoks itu pilihannya cuma 3, Mas. Tambahkan H plus, OH minus, sama H2O. Nah, berarti untuk kasus yang sama, berarti juga harus ada penambahan tadi. Ada H plus, OH minus, atau H2O. Jadi ya pairingnya itu H plus OH2O atau OH minus H2O. Seperti itu. Jadi nggak bisa ditambahkan O2. Jadi harus H plus atau OH minus plus nanti H2O. Seperti itu. Makasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.
Oke, teman-teman. Waktu kuliah kita tinggal 10 menit lagi ya. Silakan teman-teman lanjutkan untuk mengerjakan sendiri. Saya harap saya mengharapkan kejujuran teman-teman ya untuk mengerjakan sendiri dan tidak membuka situs bantuan, model Brainly dan lain-lain. Biar teman-teman bisa mandiri. Jadi kalau ada yang bertanyakan, silakan tanyakan via WhatsApp atau yang media yang lain. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini.